Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Dan mari kita mau mempersiapkan ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita akan memulainya, saya mengundang Ibu Indri dengan hormat untuk membuka kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh syukur bahwa kami diberikan kesempatan menikmati, menghayati minggu-minggu Advent, di mana kedatangan Yesus yang kami akan rayakan kembali. Sebab itu Bapa, hamba menyerahkan ibadah minggu Advent kedua ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyambut Dia Raja di atas segala raja. Tuhan, kita akan menyanyikan lagu penyembahan kita yang berjudul "Oh Tuhan Penebusku". Kita siapkan hati dan pikiran kita saat ini untuk menaikkan pujian ini. Oh Tuhan,
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus juga menolong, membuka pikiran kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik, jelas, dan benar. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Shalom Bapak sekalian. Hari ini dalam memasuki minggu Advent kedua, tema kita adalah persiapkan jalan dan wujudkan pertobatan. Markus 1 ayat 1-8 berkata demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada seorang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ada dua hal dalam kitab Markus ini, pasal 1 ayat ke-8, yaitu yang pertama disuruh persiapkan jalan, yang kedua luruskan jalan, yaitu menuju pertobatan maksudnya di sini ya. Nah, yang pertama persiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nah, seringkali kita berpikir, apalagi dalam minggu-minggu Advent, bulan-bulan masuk Natal ini, ketika di mal-mal kita mulai dengar lagu-lagu Natal yang syahdu, yang berikan sesuatu dalam emosi kita ya. Ada sesuatu yang husuk, yang hikmat, yang terharu dan seterusnya itu. Nah, seringkali dalam pikiran banyak orang ketika memasuki minggu Natal, minggu Advent ini, yang dipersiapkan apa? Pohon Natal, acara-acara, kado-kado Natal, ke mal-mal. Itu memang tidak salah. Boleh-boleh saja. Tetapi yang terutama persiapkan jalan di sini adalah mempersiapkan hati kita untuk Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Kita mempersiapkan Natal ini dengan membuka hati kita, membuka jiwa kita untuk Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Mempersiapkan kado Natal tidak salah, mempersiapkan acara tidak salah, itu bagus. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Yesus masuk dalam hati kita. Persiapkan jalan Tuhan, persiapkan karena hati kita menantikan Tuhan dalam hidup kita. Dan bagi kita masuk berjalan di dalam jalannya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Dan yang kedua, luruskan hati. Jadi selama kita mendengarkan lagu-lagu Natal, minggu-minggu Advent ini, apa yang ada dalam hati kita? Apakah ketika kita mendengar lagu Malam Kudus, apakah hati kita sudah sungguh kudus? Apakah ketika mendengar selamat-selamat datang, lagu selamat-selamat datang, apakah hati kita juga sungguh-sungguh menyambut, mengucapkan selamat datang bagi Yesus dalam hati kita? Jadi persiapkan jalan, luruskan jalan adalah bagaimana hati kita lurus, hati kita disiapkan, hati kita, jalan kita disiapkan, diluruskan untuk menyambut Yesus Sang Juru Selamat yang sudah hadir dalam dunia ini, yang juga hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah tentang pertobatan. Yohanes Pembaptis menegaskan tentang pertobatan. Bertobatlah. Artinya adalah yang pertama, ketika bertobat berarti mengubah cara pandang kita. Cara pandang yang salah menjadi cara pandang yang baik. Cara pandang tidak benar menjadi cara pandang yang benar. Cara pandang yang dulunya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, sekarang cara pandang kita disesuaikan dengan cara pandang Allah. Yang kedua adalah pertobatan berarti menempatkan Allah yang utama. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang mungkin hobi kita mengalahkan ibadah. Hobi kita mengalahkan yang lain. Bisnis kita mengalahkan ibadah kita kepada Tuhan.
Jadi menempatkan Allah yang utama adalah berarti dalam segala situasi kondisi Allah yang diutamakan. Dalam susah, senang, untung, rugi, sehat, sakit, Allah yang diutamakan. Penyembahan kepada Allah, penyerahan kepada Allah, itu yang diutamakan. Menempatkan Allah yang utama lebih dari segala sesuatu. Menempatkan Allah lebih dari harta kita, jabatan kita. Dan yang ketiga, bertobat itu berarti mengakui dosa, mengakui kelemahan kita, dan mengakui ketakutan kita. Pertobatan berarti mengakui dosa. Segala dosa kita, apapun yang sudah kita lakukan, kita mengakui di hadapan Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong, mengampuni kita. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia datang sebagai penebus kita, menebus dosa-dosa kita, menebus kita sekalian dari hukuman dosa. Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberikan kehidupan yang kekal, memberikan kebahagiaan, keselamatan yang kekal dalam hidup kita. Nah, untuk mendapatkan keselamatan kekal, dimulai dengan pengakuan dosa. Tuhan, saya orang berdosa. Tuhan, saya orang bersalah. Tuhan, saya punya kelemahan. Tuhan, saya takut. Jadi pertobatan berarti mengakui dosa kita, mengakui kelemahan kita, dan juga mengakui ketakutan-ketakutan kita diserahkan kepada Tuhan. Jadi ketika kita sungguh hati kita sudah lurus di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk Tuhan, kemudian kita juga mengakui dosa kita, kelemahan kita, dan segala ketakutan kita, ketidakberdayaan kita, dan akhirnya kita mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Di balik segala kelemahan kita, kekurangan kita, dosa kita, kita mau belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan yang dapat menolong kita, membebaskan dari ketakutan, dari kegelapan, dari kepapaan, dari keputusasaan, dari kekhawatiran. Tuhan Yesuslah yang dapat menolong kita. Sehingga pertobatan berarti kita mempercayakan diri kepada Tuhan dalam segala situasi. Ada masalah, kita percaya Tuhan menolong kita. Ada sakit penyakit, kita Tuhan menolong kita, menguatkan, meneguhkan, dan memberikan jalan keluar. Nah, sehingga Bapak sekalian, masa Advent ini adalah masa atau waktu yang paling tepat untuk menyadari bahwa Allah datang mengampuni kesalahan kita, meluruskan jalan kita, dan keluar dari kenyamanan-kenyamanan, dan fokus hidup hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jadi masa Advent ini adalah masa yang paling tepat untuk kita datang pada Tuhan, mohon ampun atas segala dosa kita, dan memperbaiki hidup kita, dan yakin Tuhan pasti menolong. Nah, sebab itu persiapkanlah jalan baginya. Dari mana? Dari hati kita. Persiapkan jalan baginya di mana? Di hati kita. Mulai dari hati kita masing-masing. Persiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan. Jangan hati kita hanya fokus dengan hiruk pikuk Natal, perayaan pesta Natal, sedangkan di pesta itu di hati kita tidak ada Tuhan Yesusnya. Karena Natal yang sungguhnya adalah Yesus hadir dalam hati kita, lahir dalam hati kita. Nah, sebab itu mari kita selalu mempersiapkan jalan bagi Dia. Persiapkan mulai dari hati kita. Kita buka selebar mulai dari hati kita. Apakah ada hal yang masih harus diselesaikan di hadapan Tuhan? Dosa-dosa kita, kelemahan kita, selama ini kita kurang beriman, selama ini kita sudah jauh meninggalkan Tuhan. Mari waktunya hari ini kita kembali kepada Tuhan. Dalam minggu Advent ini mari kita wujudkan pertobatan kita. Persiapkan jalan dan wujudkan pertobatan kita. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mengakui apa kesalahan kita, apa dosa kita, minta ampun di hadapan Tuhan, dan persiapkan hati kita untuk menyambut Yesus yang lahir sebagai bayi Natal yang menyelamatkan dunia ini. Amin. Meresponi firman Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita ingat saudara kita di Sigi di Sulawesi Tengah yang sedang berduka. Kita doakan supaya mereka kuat dan teguh, dan juga untuk para teroris supaya mereka diberikan kesempatan untuk bertobat, mengalami kasih keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Juga sebagai respon firman Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik untuk mendukung setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan secara khusus saudara-saudara kami di Sigi, di Sulawesi Tengah. Tuhan tolong mereka dalam kondisi berduka cita, dalam ketakutan, dalam keterpurukan. Tuhan kuatkan, teguhkan, berikan penghiburan dalam Tuhan yang melampaui segala akal. Tuhan kuatkan, teguhkan yang kehilangan suami, kehilangan keluarga, yang rumahnya dibakar. Tuhan Yesus campur tangan, menolong supaya mereka dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan berdoa untuk para teroris yang melakukan ini. Tuhan ketuk pintu hati mereka. Berikan kesempatan untuk mereka bertobat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kalau mereka tidak bertobat, mengeraskan hati kejahatan mereka, kami pun serahkan dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah Hakim yang adil. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga menyerahkan pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya. Tuhan lindungi Bapak Jokowi dan jajaran dari segala yang jahat. Tuhan tolong berikan hikmat marifat dalam Tuhan untuk boleh membimbing bangsa ini terus menerus ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mengucap syukur, memberikan persembahan hari ini. Tuhan memberkati supaya apa yang kami berikan boleh berguna untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ucap syukur, menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai, menguatkan, meneguhkan jemaat sekalian di dalam menghadapi tantangan hidup ini, sehingga keluar sebagai pemenang di dalam Kristus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati Minggu Advent. Tuhan Yesus senantiasa menyertai.